Tipot, Teberau Podcast. Malam ini beta sendiri saudara, beta ada dengan Bumbung, dengan usi-usi anak-anak muda ranting Teberau Jemaat GPM Rumah 3 yang jadi katompung bintang tamu di Tipot kali ini. Oke, langsung saja. Selamat malam Bumbung dan usi-usi. Shalom. Malam. Shalom. Apa kabar? Baik. Ya, pasti baik-baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara semua, jadi malam ini beta mau kulik sedikit tentang bagaimana Bumbung dan usi-usi ini pun pelayanan di tahun 2023-2024 ini. Nah, Bumbung dan usi-usi bagaimana nih? Dong pun perasaan ketika satu kali evaluasi yang nusu bicara dalam rapat diangkat jadi satu sesi sharing kayak begini. Happy kah? Happy, excited. Oke. Nah, kalau happy kayak bilang usi Nicole bilang, bagaimana tuh? Kenapa sampai usi bilang happy selama 1 tahun pelayanan ini? Happy-nya itu kan katong sama satu periode nih. Katong bisa saling berbagi, katong punya pengalaman. Bukan cuma pengalaman, katong punya suka dan duka juga. Katong bisa berbagi Pak sesama katong pengurus, maupun nanti katong bisa berbagi akan juga Pak katong punya teman-teman nanti di rumah. Iya. Oke. Ya, ada lagi kah? Selain rasa happy, excited yang tadi Usi Nicole bilang dari teman-teman yang lain, Bung Steph mungkin bisa bilang sesuatu terkait dengan ini. Rasanya bagaimana? Perasaannya tuh kalau menurut beta pribadi sama dengan yang Usi Nicole bilang saja, katong happy dengan apa yang katong bikin di dalam katong pun pelayanan ini, suka duka, pengalaman-pengalaman yang katong jalani akan dengan dinamika anggota-anggota ranting yang berbeda-beda, tapi katong dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan katong bisa menjalani itu, dan itu yang bikin katong pun semangat untuk melayani lebih tinggi. Iya, oke. Nah, Bumbung dan usi-usi sekarang kita mau tanya lanjut lagi. Waktu sebelum dong jadi pengurus itu, kira-kira ketika menjalani pelayanan, sebelum menjalani pelayanan itu, kira-kira apa yang jadi dong motivasi sehingga teman-teman mau bilang iya pada jadi pengurus? Kalau dari beta Ya. ketika beta diangkat menjadi pengurus dan beta kasih beta sendiri pertuan itu, yang pertama beta di beta otak itu tertanam bahwa beta ini hidup di dunia ini, Tuhan suka kasih darat sampai bawah sempurna. Nafas kehidupan yang Tuhan kasih selalu beta rasakan setiap hari, dan yang beta mesti balas pertuan itu apa? Itu melayani Tuhan. Oke. Ya, mungkin usi Elda kah, Bung Ketua mau bilang apa yang jadi motivasi Pak? Oh iya, beta mau jadi pengurus. Kalau dari beda itu, karena kita lihat selama ini tuh ranting Teberau itu cuma ada perempuan. Yang ranting Teberau cuma ada perempuan, dan beta sebagai sosok laki-laki beta juga harus ada di situ, Iya. bersama-sama dengan teman-teman. Berarti jadi selain untuk mau melayani juga mau buat perubahan. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, yang berikut. Nah, selama 1 tahun pelayanan ini dari 2023 sampai 2024, kira-kira dong temui tantangan pasti kan? Pasti toh? Nah, tantangan yang paling besar selama jadi pengurus kira-kira apa? Selama yang kita tahu Teberau selain rangkul teman-teman untuk masuk ibadah ranting, kira-kira tantangan selain itu apa lagi? Menurut tuh? Kalau dari beta, itu orang ini sendiri, tantangan dari katong tuh, dari masing-masing katong sendiri tuh katong punya ego masing-masing katong sendiri tuh, itu yang paling yang darah-daging dari katong punya. Karena masih muda jadi ego tinggi. Oke, dari ketua ada lagi? Masih lanjutnya kak? Mungkin bisa ada. Yang lain kakak Steph, Bung Steph? Steph taruh sih. Ya Bung Steph, karena kita suka Bung Steph bicara gitu karena bisa mencairkan betul suasana dari tadi tegang tuh. Coba Bung Steph, bagaimana tantangan yang paling besar menurut Bung Steph dari tahun 2023 sampai 2024 ini sudah penghujung tahun? Jadi sebenarnya tantangan terkhususnya di ranting Teberau itu sebenarnya banyak, tapi yang paling penting di ranting Teberau itu tentang itu cara merangkul teman-teman itu. Memang katong pun tujuan untuk membawa katong pun adik-adik, saudara-saudara sama
masuk di dalam katong angkatan muda untuk menjadi lebih baik, tapi banyak hal-hal yang katong hadapi. Contohnya saja masih ada anak-anak yang memang ingin masuk ibadah tapi karena ada lebih penting di dunia luar gitu, seperti Iya. ada bola kaki, Iya. ada juga yang minum-minum, main Sesuatu yang judi. lebih memuaskan diri sesaat Iya. ya. Atau mau cari cara untuk merangkul, tapi dengan katong pun keterbatasan juga katong. Kan mungkin dong karakter beda-beda tuh. Ya, nah ini nih. Karena bicara tentang karakter, makanya beta mau sampaikan sini, biasanya masalah-masalah yang jadi itu lebih rasa katong pun karakter. Nah, karakter itu juga beta mau bilang bahwa kadang itu yang terjadi begitu saja, mau bilang saya harus karakter jadi baik, oh saya harus baik, oh kalau baik harus rajin ibadah, oh kalau baik harus begini dan begitu. Nah, tapi proses mau jadi karakter yang baik itu kan dia butuh proses. Nah, biasanya jadi lebih baik itu karena proses belajar. Oh, salah satunya dalam angkatan muda. Selain itu juga pengalaman dan juga lingkungan. Toh? Nah, sekarang kita mau tanya, next question. Pernah sering ketika ada masalah atau mangkali miskomunikasi dalam kepengurusan ataupun maupun untuk semua ya overall di teman-teman dalam ranting, cara bumbung nih usi-usi sikapi bagaimana? Bisa kan? Iya, Bung Ketua. Ya dari kita sendiri tuh kadang-kadang kita mesti memahami kita punya teman-teman pengurus nih, dia punya watak bagaimana. Jadi Ada kadang-kadang tuh kita juga sendiri harus ya mesti rendah hati sebelum keras. jadi lebih memilih lihat dulu Hmm. bagaimana dulu baru sikapi ya. Oke, good point. Yang lain? Si Elda, bagaimana kalau misalkan ada masalah ini atau misalnya miskomunikasi gitulah, cara Usi Elda sikapi selama dalam kepengurusan ini bagaimana? Kalau menurut beta sih seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Ketua, dan Ketua juga kan punya perilaku masing-masing, jadi masing-masing mau mempertahankan dia punya opini begitu, tapi Ketua harus berpikir bagaimana Ketua harus menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan Ya, tersebut. menjadi solutif. Ya, jadi ketika menghadapi masalah, bagaimana katong sebagai pemuda Kristen harus bisa menjadi solutif begitu. Adalah yang mau tambah kan yang lain Dan yang terkait pertanyaan ini? dan beda suka di ranting Debarau ini untuk pengurus, ketika katong ada masalah dan katong yang lain baku fight baku ini, tapi pada akhirnya nanti akan balik-balik katong balik bisa Kompak, seru lagi ya. Nah, terkait dengan yang tadi si Nicole bilang, katong bisa kembali kompak dan akhirnya cari cara atasi untuk tadi yang lo bilang ego satu dengan yang lain, dan cara atasi bagaimana? Sampai bisa balik kompak, sampai bisa balik seru-seru. Apa karena memang momen sah atau memang karena memang hati satu atau bagaimana menurut lo? Jadi sebenarnya kalau di angkatan muda itu dalam pengurus sendiri tetap ada dinamika Usiica. Ya. Jadi pasti pernah ada berselisih paham, itu semua proses dalam belajar. Tapi kalau katong hadapi dengan berpikir positif bahwa ini para katong pembaik, para Maluku pembaik, Lawamin. dan katong bisa hadapi akan yang katong bisa kembali tempat, karena katong pun tujuan yang ada pak mau kasih jatuh lain, tapi katong pun Iya. tujuannya satu, untuk pertama untuk melayani Tuhan dan untuk Iya. katong pun diri sendiri dalam berorganisasi itu. Iya. Karena di sini ya kurang lebih kan angkatan muda memang mana tanpa katong berproses untuk jadi baik. Makanya tadi kita bilang di awal karakter itu yang terbentuk begitu saja, dia itu butuh proses. Antara proses pengalaman katong belajar di angkatan muda ataupun di katong lingkungan ataupun di tempat manapun katong timbah ilmu dan pembelajaran itu sendiri, toh? Nah, kita mau tanya pertanyaan yang paling terakhir. Kalau dari katong bahas tentang masalah atau tantangan, nah hal menarik apa yang kira-kira tamang-tamang Bung Negosiasi dapat selama pelayanan? Yang menarik menurut lo selama 1 tahun ini? Kalau dari beda tuh hal yang paling menarik tuh ketika katong dapat katong pun hal yang paling sulit yang katong sih bisa pecahkan akan, lalu tiba-tiba katong punya jalan keluar parakan, itu tuh sangat luar biasa. Itu karena Tuhan baik pada katong sampai katong bisa dapat. Coba bisa kasih contoh begitu yang paling real supaya memang gini dalam Tuhan memang ketika katong kerja per Tuhan kalian tahu
ketika katong hadapi hal yang sulit begitu, oh iya ini loh Tuhan kasih tunjuk pada katong. Di dalam ketidakpercayaan katong pun antu kasih. Contoh yang paling nyata apa tuh di dalam selama 1 tahun pelayanan ini? Mungkin program kah atau apakah yang lo rasa memang tak tumbuh paling sulit sekali, tapi dong langsung dapat akan penjawaban. Dong ingat sih, tapi memang ada. Lupa ingat. Banyak sih. Banyak. Iya, salah satu contoh bisa sebutkan begitu Pak. Karena terlalu banyak makanya lupa. Oke, tapi kurang lebih kayak begitu ya, yakin dan percaya bahwa ketika ada di situasi sulit, tapi misalnya last minute program belum jalan, tapi bisa dilaksanakan dengan apa? Misalnya solutif yang datang di last minute begitu ya. Kurang lebih begitu kan? Salah satu contoh podcast. Oke. Kita melakukan satu. Ya, luar biasa ya, atau tahu bahwa bahwa katong juga selalu Tuhan tuh berkarya per katong setiap saat, tapi kembali lagi per katong bagaimana katong mau bentuk katong pribadi untuk bisa lebih lagi. Luar biasa teman-teman pengalaman ya. Nah, Bumbung yang usi-usi ada yang mau tambah lagi Kak? Karena tadi kan kita pertanyaan terakhir toh. Ada yang mau tambah lagi? Itu sah hal menarik, cuma satu itu sah menurut Ketua Ranting tadi, lalu dilengkapi itu contoh oleh Usi Jujel tadi. Yang lain ada lagi kasih hal menarik. Tadi Bung saya bilang banyak, tapi kan beta mau dengar contoh. Dekat salah satu itu sah. Banyak tuh. Bagaimana? Kayaknya hal menarik yang paling itu kayaknya katong sering dapat balada katong pun pembinaan. Kenapa itu menarik sih? Karena ketika katong dapat marah, dapat Nasihat, dapat nasihat, teguran keras. itu di muka pembina itu katong sih akan ulangiakan, tapi tetap kembali ulangiakan itu yang paling menarik. Ya berarti itu menarik dan sekaligus jadi PR perdongeng di tahun baru. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Nah, Bumbung nih musi-musi. Sebelum kita closing, mungkin kita mengutip. Kita percaya juga bahwa kalau apa yang Bumbung nih musi-musi bikin itu yang baik pasti bawa berkat bersama orang, apalagi untuk Ranting Teberau sendiri. Nah, tetap on track per Tuhan dalam pelayanan Ranting. Saya ada hasil yang mengkhianati proses kalau katong tetap setia. Kalau sekarang masih dalam proses belajar, Tuhan kasih izin per katong jalani. Semoga tetap tampil jadi pribadi yang menjunjung per apa yang betul. Masa depan akan penuh dengan harapan. Itu upah bersama orang yang layani Tuhan dan sukacita. Betul semua? Betul. Ya, amin ya. Oke, sekian dari Tipot kali ini. Sampai baku dapat di Tipot selanjutnya. See you, bye-bye. Bye-bye.